Nanti yang lain teman-temannya bisa explore lebih lanjut terkait metode Runge-Kutta, Euler, dan sebagainya. Nah, eh, mungkin kelebihan untuk metode Runge-Kutta ini dibandingkan yang lain, untuk perhitungan ketika iterasinya banyak, keakurasian metode ini lebih bagus daripada yang lain, daripada misalnya seperti Euler, kayak gitu. Misal contohnya jika diketahui suatu fungsi dy per dx merupakan fungsi dari x dan y. Nah, di situ nilai y kan bergantung pada nilai x. Ketika y itu atau ketika x-nya tertentu, maka nilai y-nya juga tertentu. Dan gimana kita menyelesaikannya jika ingin mengetahui nilai y tiap eh, titik di X-nya itu berapa, kayak gitu, secara simultan. Nah, di sini misalnya ketika dy per dx sama dengan fungsi x, y, maka nilai y i plus 1, kalau i-nya 0, mungkin kalau secara matematis deret, i-nya bisa dimulai dari 0, cuma kalau biasanya ketika di bahasa MATLAB, i-nya tidak bisa dari 0 ya, biasanya dari 1, kayak gitu. Itu akan bernilai YI ditambah W1 kali K1 ditambah W2 kali K2 seterusnya sampai WM dikali KM. Ini persamaan yang dari rumputnya. Nah, nilai Y1, Y2, dan sebagainya atau YI plus 1 ini ketika teman-teman buat interval secara deret, itu ketika X1, Y-nya Y awal atau Y mula-mula, maka ketika X2 dengan penambahan increment sebesar delta X, maka nilai Y2 atau YI plus 1, I-nya 1 plus 1, I1 plus 1, maka persamaannya akan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang mendirikan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini dari deret YI plus 1 atau dari gambar eh, garis yang ada panah-panahnya ini, kita sudah diterjemahkan bahwa nilai K-nya itu sebesar delta X kali fungsi X dinilai I tertentu dan Y dinilai I tertentunya. Kemudian K2 dinilai sama dengan delta X kali fungsi X di I tertentu ditambah C2 kali delta X, di mana nilai Y-nya YI ditambah A21 dikali K1, dan seterusnya. Nah, eh, metode Runge-Kutta ini itu K1 sampai K seterusnya sampai KM itu berdasarkan orde yang dipakai pada metode Runge-Kutta ini. Semakin banyak ordenya, maka dia ketelitiannya akan semakin bagus atau gap errornya akan semakin kecil. Tapi memang penginputan sintak atau bahasa pemrograman di MATLAB maupun Octave-nya itu akan semakin panjang, kayak gitu. Nah, di sini sudah ada keterangan dengan indeks I, titik perhitungan ke I-nya atau keberapanya, delta X-nya increment dari nilai X-nya, C dan A konstanta Runge-Kutta, dan K-nya konstanta Weyjing trajectories yang teman-teman cari dari konstanta Runge-Kutta dikalikan pada fungsi X dan Y-nya. Nah, di sini saya ambil cuma contoh persamaan metode Runge-Kutta sampai orde keempat. Teman-teman mungkin bisa cari yang lain, orde kelima, keenam, dan seterusnya. Cuma kebanyakan untuk penggunaan metode Runge-Kutta ini untuk orde keempat itu udah cukup teliti dengan nilai gap errornya yang kecil. Kayak gitu, karena juga memasukkan persamaan numerisnya ini udah cukup panjang ke eh, bahasa pemrogramannya, kayak gitu. Teman-teman juga boleh kalau ingin mencoba misal pakai orde 2, orde 3 yang lebih ringkas, cuma nanti gap errornya biasanya akan lebih besar, kayak gitu.
Jadi kalau tadi persamaan K1-nya ini, delta X kali fungsi XI ditambah, eh, misal K2-nya itu delta X kali fungsi XI ditambah C2 kali delta X, di mana Y-nya itu YI plus A21 kali K1. Nah, di sini sudah ditetapkan nilai C atau A-nya. Kalau orde keempat, di K2-nya nilai C dan A-nya setengah. Di K3-nya setengah, sama setengah-setengah, dan seterusnya. Beda kalau orde ketiga, itu nilai C-nya 1 untuk K3-nya, dan nilai apa namanya A-nya itu 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan nilai K pada metode Runge-Kutta ini sudah ada persamaan tetapnya. Jadi teman-teman tinggal pakai intinya untuk menentukan atau melakukan perhitungan secara numerisnya. Nah, misalnya contoh ada suatu fungsi dy per dx sama dengan akar x plus y pangkat 0,3. Ini persamaan diferensial ordiner sederhana, di mana nilai awal sebesar y awal pada saat x sama dengan x awal. Nah, ingin diketahui nilai y pada saat x sama dengan 1,5, di mana y awalnya itu 0,4 dan x awalnya 0,5 dengan jumlah misal titik perhitungannya n sama dengan 10. Nah, misal ini kita buat di sini seperti biasa, teman-teman namain dulu misal function contoh persamaan diferensial. Nah, berdasarkan data tadi, teman-teman masukkan dulu apa data yang menjadi global atau data umumnya. Nah, di sini diketahui kalau eh, ada nilai X ketika 1,5 itu ditanyakan Y-nya, kemudian di awal 0,4, dan X awal itu 0,5. Jadi, teman-teman bisa inputkan X awal tadi 0,5, di awal tadi 0,4, kemudian N-nya 10. Nah, berarti kan teman-teman harus mencari nilai increment-nya dulu kan. Nah, teman-teman bisa pakai directnya. Kalian misalkan berapa X eh, awal hingga akhirnya, misal tadi XN-nya, X akhirnya atau XN-nya sama dengan 1,5, terus berarti increment-nya, ring dari X-nya itu berapa gap-nya, teman-teman bisa kayak linspace seperti biasa. Linspace, linspace berarti nilai awal X-nya dimasukkan, kemudian nilai akhir X-nya, dan dibagi berapa nilai rentang X awal hingga X itu. Berarti kan dibagi N-nya, karena tadi misal diminta N-nya 10. Nah, kemudian kalau teman-teman udah membagi nilai X-nya, agar dari rentang 0,5 sampai 1,5 itu ada 10 data, maka selisih data kedua dan pertama atau delta X-nya itu bernilai berapa. Teman-teman bisa hitung, misal delta X sama dengan X, misalnya ambil
X2 kurangi X1. Nah, jadi teman-teman udah memasukkan data-data globalnya. Jadi teman-teman tinggal menghitung atau memasukkan metode runut kutanya tadi. Nah, di sini karena perhitungannya itu X-nya berulang, seperti dimulai dari I ke berapa, di sini, kan di sini ketika nilainya K1, maka X-nya X1, maaf, XI, YI. Nah, itu akan berubah ketika teman-teman nanti menghitung nilai I-nya 2, kayak gitu. Nah, ini secara looping atau dihitung berputar, jadi akan berganti-ganti. Hingga nanti ketika Y-nya itu 10 atau 9, berarti Y-nya 10, maka X-nya 1,5, maka Y-nya nilainya akan berapa. Nah, teman-teman bisa untuk perhitungan looping bisa pakai while atau for i. Nah, untuk penjelasan penggunaan for i atau while, eh, seperti yang sebelumnya, teman-teman bisa show dokumen untuk penjelasan lebih detailnya. Di sini saya akan contohkan misal for i, di mana datanya itu 1 sampai dengan n. Nah, di situ dari persamaan tadi, misal kita pakai untuk yang gap errornya kecil. Berarti misalnya di contoh ini yang saya berikan di tabel, gap error yang kecil itu kalau metode runut kutanya memakai orde yang besar, yaitu orde 4. Orde 4 dari K1 sama dengan delta X kali fungsi XI kali YI sampai dengan K4 sama dengan delta X kali fungsi XI ditambah delta X dan YI ditambah K3. Ya, misal K1 sama dengan tadi eh, kita fungsinya, misalnya fungsinya persamaan diferensial. Gini ya, kan tadi F itu teman-teman bisa di sini untuk nanti memanggil di submain programnya. Itu sama kurung X di mana fungsi I, koma Y, fungsi I. Nah, delta X-nya mau dikalikan sekalian boleh. Kalau saya biasanya saya coba dua, saya pisah dulu karena kan perkaliannya antara skalar dan metrik kan nanti. Jadi lebih enak saya pisah dulu. Nah, berarti, oh ini karena saya pisah, saya ubah dulu aja F. Nah, K1 nilainya dari persamaan yang atas tadi, maka delta X dikali di 1. Kemudian karena tadi sampai 4, berarti kita harus menentukan sampai dengan K4-nya. K2-nya XI tambah setengah. K2-nya XI ditambah setengah kali delta X-nya untuk I ditambah setengah kali K1.
Nah, berarti nilai K2 sama dengan delta X kali F2. Ini untuk K3-nya sama, yang berbeda hanya K4-nya. Berarti kita tinggal mengganti ini saja. K4 sama dengan Nah, habis itu kita masukkan ke persamaan yang di ordernya ini YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1/6 dan seterusnya. Jadi Y plus 1 sama dengan 1/6 2/1. Nah, setelah teman-teman selesai dengan fungsi ini, teman-teman bisa N untuk for i-nya, kemudian teman-teman masukkan untuk sub main programnya. Function, misalnya, tadi soalnya dy per dx akar x ditambah y pangkat 3. Karena dy per dx sama dengan, nah, fungsinya ini harus sama, persamaan referensial nilai x, y, kemudian dy dx sama dengan ditambah y pangkat 3. Y pangkat 3. Kalau udah, kita coba. Nah, di sini masih ada error. Oh, ini nilai y-nya. Sebelum coba y, mula-mulanya sama dengan
Kita cek. Oh, kurang N. Ini di beta aja. Nah, ini kan nggak ada error, berarti udah kita tinggal menampilkan datanya. Jadi kalau ingin menampilkan misalnya I sama dengan 1 sampai dengan N, resultnya berarti kita buat bentuknya. Coba matrix itu I, X, Y dari 1 sampai N, kemudian sebelum di display, ya, ya, jadi data pertama itu X mula-mulanya 0,5, Y-nya didapatkan 0,4. Data kedua itu X-nya 0,61, Y-nya 0,57. Nah, di data ke-10, karena tadi N-nya cuma sampai 10, maka X-nya yang ingin, kan tadi di soal berapa nilai Y pada saat X 1,5. Nah, di sini didapatkan eh, X-nya 1,5 di data ke-10 itu Y-nya sebesar 2,45. Nah, misal coba kita display ini Y, dan kita panggil hasilnya dalam bentuk kan hasilnya angka, tapi kita memodulasikan angkanya dalam bentuk alfabet, maka kita pakainya seperti kemarin fprintf. Coba running, oh kurang fprintf. Printf,
yang eh, kita tinggalkan dulu aja. Print F. Ya, ini udah keluar. Nah, dari situ kita misal ingin memplotkan figur plot X, Y dari data 1 sampai ke N. Misalnya ini strip garis, ini bintang itu simbol untuk di tiap titik data X-nya, kemudian red itu untuk warna. Kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan ini ya, instruksi yang diberikan aja. X label ini untuk memberikan label pada sumbu X di nanti grafiknya, misalnya concentration of reactant, kemudian Y label, ini ya hasilnya. Jadi ini data hasil perhitungannya, ini jika dalam bentuk grafiknya. Nah, ini tadi. Ini berarti teman-teman bisa hide yang result yang nggak keluar. Hmm, ya, ini nilai ini jadi data keberapa, X-nya dan Y-nya. Jadi ketika data pertama, X-nya X mula 0,5, Y-nya 0,4.
Kalau data ketujuh, X-nya 1,167, maka Y-nya 1,654. Dan tadi yang diinginkan berapa X-nya 1,5, berapa X, berapa nilai Y ketika X-nya 1,5. Nah, didapatkan itu 2,45. Ya, mungkin ini tambahan untuk yang persamaan diferensial. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Fadli. Punten Pak, boleh diulang yang kolom nomor 28 nggak Pak? Baris 28, tinggalan di situ. Yang mana? 28 apa? 26, itu strip-stripnya itu sampai berapa kali ya Pak? Oh, ini bebas aja. Ini cuma ngebuat ini loh. Di command window biar ada garisnya. Ini kan itu tergantung spasi kamu. Itu cuma hiasan aja. Misalnya ini lebih Oh, oh iya, panjang, nanti juga. Nah, ini akan panjang segini kan. Jadi itu kamu perkiraan aja. Biar gimana merapikan datanya aja. Oke, makasih Pak. Ya, ada lagi? Yang lain? Udah jelas? Pak, maaf Pak, Ya. boleh scroll ke bawah nggak Pak yang codingannya Pak? Nggak, Hmm. ini saya belum. Nah yang itu Pak. Hmm. Gimana? Enggak, tadi saya telat ngikutin Pak, jadi pas Bapak bikin tabelnya yang ke bawah belum saya ikutin Pak. Oh ya, jadi kan kalau teman-teman udah meneruskan metode perhitungan numerisnya dari for i ini, teman-teman masukkan persamaannya di submain programnya. Kayak yang integral dulu, teman-teman menghitung dulu tuh gimana misal perhitungan numeris dari dulu contohnya apa ya? Trapezoidal ya kalau nggak salah, atau sepertiga apa ya? Saya lupa yang udah dicontohkan. Nah, itu numerisnya teman-teman tulis dulu. Kalau udah eh, fungsinya di bawah, submain programnya di bawahnya. Jadi soal apanya, persamaan diferensialnya di sini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan integral atau diferensial itu ibaratnya ada cara eh, cepatnya. Kalau teman-teman tidak ingin menuliskan persamaan numerisnya masing-masing, kalau integral misalnya pakai metode trapezoidal, teman-teman bisa cari di dokumen itu traps kodenya. Kalau diferensial ada banyak, misalnya ada OD15, ada OD45, ada OD15S, dan sebagainya, OD23, kayak gitu. Nanti mungkin perbedaannya itu terkait dari persamaannya itu sederhana atau enggak, kayak gitu. Misalnya, saya buat contoh yang diferensial ini, fungsi contoh PD OD ini ya. Ini misalnya datanya sama, saya copy aja. Nah, kemudian teman-teman misalnya ingin menyelesaikan persamaan diferensialnya pakai OD biar nggak nulis banyak sintak atau bahasa pemrogramannya di eh, MATLAB atau di Octave. Nah, jadi teman-teman misal ingin cari nilai XY-nya, X, Y itu
pakai persamaan OD, misalnya OD 45. Nah, kurung, add. Nah, teman-teman tuliskan fungsinya apa. Teman-teman namain fungsinya. Misal kayak tadi sama persamaan diferensial. Tadi biar saya copy aja. Persdef. Nah, nilai X-nya dari lin space-nya. Atau teman-teman bisa memasukkan, nggak harus lin space, tapi kalau nanti ada diminta berapa increment-nya, nah lebih baik pakai lin space. Kemudian Y mula-mulanya itu Y awal. Eh, Nah, kemudian teman-teman tinggal masukkan soal persamaan diferensialnya di submain programnya. Tadi dy dx sama dengan df fungsi x, y, kemudian dy dx sama dengan akar x. Saya copy aja deh. Nah, akar itu udah di n, kemudian kita ini kita coba run. Nah, sini mungkin ada perbedaan ketelitiannya antara numeris dan eh, kita menggunakan sintak bawaan dari programnya. Nah, kalau tadi di 1,5 itu Y-nya 245, mungkin kita munculkan gini aja, result sama dengan X, Y dari 1 sampai dengan N. Kita coba. Nah, di sini di hasil result, ketika X-nya 1,5, Y-nya itu 2,455. Jadi tetap ada perbedaan perhitungan numeris dengan eh, bahasa pemrograman yang bawaan dari oktavnya. Kayak gitu. Misal kalau yang ini tadi perhitungan numeris, kita dapatkan kalau di 1,5 itu Y-nya 2,45. Kalau di yang pakai OD ini 2,455. Jadi eh, mungkin perbedaan dari ketelitiannya itu. Ada yang mau tanyakan? Udah jelas? Udah jelas semua? Nah, nanti kalau mau ngeplotkan ya tinggal aja dibuat kayak tadi untuk yang OD sama aja. Udah jelas semuanya? Ya Allah, jelas, Pak. Punya saya masih error, Pak. Di apanya? Siapa? Fadli. Iya, punya saya masih error. Tapi Coba share bingung screen. errornya di mana. Oh ya, Saya bentar stop ya, Pak. dulu. Itu belum kamu end lagi itu. Coba di run. Apa ininya dicari coba direktorinya.
Enggak. Ini direktori kamu di mana? Yang di kolom ini loh, apa kiri? Kan ini kan ada file folder-folder kiri-kiri yang di C user administrasi file browsernya. Kamu cari, kamu File nyimpen. browser. Heeh. Nah ini kamu nyimpennya di mana? Contoh PD ini. Oh, naruh filenya di mana? Iya kamu nyimpennya di mana? Ntar, Pak, saya bingung, Pak. Coba save ulang aja, save ulang. Oh, saya pulang. Nah kamu Mana ya? ya, Download, Pak. ya di apalah ini di Titanic aja tadi ya di Titanic. Hah? Enggak, penamaannya berarti ini harus contoh PDOD_OD2. Enggak boleh beda. Save dulu, save. Kamu direkturnya tadi nge-save-nya di mana? Di download, Pak. Coba di scroll ke bawah ininya. Apa? Ya itu di scroll ke bawah. Sampai ketemu file yang namanya contoh PD_OD2 tuh. Itu atas tuh. Nah, itu diklik coba. Nah, terus di run coba. Coba buat Pak, ulang aja. atau buat ulang ya, Pak? Kok copy dibuat folder sendiri aja Octave gitu. Nah, terus kamu save-nya di situ biar nggak bingung gitu ya. Ya, misal kalau saya kan ya udah ngegabunginnya semuanya di sini. Kalau di line satu error ya itu berarti ada yang nggak apa kepanggilnya nggak sesuai apa direktorinya. Yang lain gimana? Udah nyoba? Sudah, Pak. Bisa? Sudah, Pak. Coba siapa yang sudah di share screen? Siapa tadi yang udah? Ya, nanti tinggal apa teman-teman coba plotin figur itu ya. Coba kasih ini plot figur figur kurung satu coba adil. Sebenarnya figur kurung satu enggak di atas aja. Plot di enter plot di enter x koma kurung x koma y kurung buka 1 sampai n enggak kurung buka. Nah, kurung tutup koma petik petik coba petik satu strip strip nah O gitu misal huruf O. Nah, kamu kasih warna apa misalnya bebas green blue pink apa apa. Nah, petik lagi kurung tutup. Piran coba. Keluar nggak figurnya? Di minimize Keluar, coba. Pak, tapi kayaknya yang ke share screen yang ini yang belakangnya aja deh, Pak.
kayak beda tab gitu deh. Coba ntar share. Oh iya, tapi keluar. Keluar Pak. Coba dilihat. Nah, kayak gitu. Nah, nanti tinggal nambahin X sama Y labelnya ya. Oke Pak. Hmm. Yang lain, jadi kalau kemarin integral kemarin lupa belum ngasih. Jadi integral juga bisa ada apa kayak ibaratnya shortcut buat penyelesaiannya. Kalau diferensial bisa pakai OD, integral bisa pakai tergantung bisa trapezoidal, nanti kodenya TRAPZ kalau nggak salah, atau yang lain nanti teman-teman cari di yang show dokumen itu tadi. Terus misal pakai OD juga gimana penulisan OD-nya, urutannya itu di show dokumen hub tadi juga bisa. Padli gimana udah bisa? Nggak, nggak bisa, Pak. Saya juga bingung deh, saya tetap nggak bisa. Di line satunya tetap nggak bisa. Iya, Pak. Sebentar. Iya. Ini saya udah bikin yang baru. Namain dulu terus bisa. Udah, cuy. Atau kembali. Oh, namain dulu. Nah, udah Terus contoh ya. 4 gitu aja. Saya. Kamu Ini buat kan? folder aja, coba buat folder Octave gitu. Itu tuh yang atas sedekatnya silang tuh loh, ada kan. Nah, Octave, enter, nah simpan di situ. Nah, terus tuh kamu copy aja. Tuh functionnya kenapa dua? Nah, itu dihapus. Nah, terus yang bagian ini, change directory. Bener tadi change. Nah, di run coba. Ya, langsung deh. Itunya masih ada nggak pas pas itu. First dev. Nah, aku kurang kurung tutup itu. Itu first dev, x, y. Oh, ya, Pak. Hmm. Bukan, nggak ada kurungnya. Oh, nggak perlu ya. Gimana sih? First dev, Oh itu kurung, yang itu koma bukan sama itu kurung. ya. Itu Ini dikurung bener. kurung. Maksudnya ke kanan, ke kanan. Kurang. Itu loh first dev. Nah, Nah itu itu Gini, ya. samping X itu udah. nggak ada kurungnya. Samping X nggak ada kurungnya. Samping X, garis kurungnya, Mi. Ya, itu diganti koma. Nah, Y-nya itu kan kamu Y awal kan tulisannya. Y awal itu data 0,4. Nah, kurungnya satu aja itu. Kurungnya satu aja. Nah, Udah gini aja, coba Pak. diran. Diran coba. Nggak bisa. Hmm. Bisa, cuy. Udah tinggal nanti ngasih plot ini. Oh, ya, Pak. Ada yang udah nyoba yang numeris? Pak, saya direktorinya kenapa nih Pak? Gak tahu Pak. Kenapa mana coba? Saya screen coba. Coba di share screen. Lagi kenapa Itu Pak? direct. eh Coba di window itu. Window yang ini kan Pak. Ya, yang atas itu loh. Ya, sampingnya tools help itu. Ini Pak.
Iya, videonya diklik coba. Enggak, ini window itu kan ada file edit, debug, tools, window itu loh. Iya ini Pak. Yang Yang ini ya. atasnya. Oh ini. Itu tuh, Sami help tuh loh. Nah, atasnya itu kan. Ini. Nah, ya, itu file browsernya kalau nggak salah diklik. Tapi udah centang ya. Nah, itu, nah kamu nyimpennya di mana tuh? Ini di bawah kan kamu munculnya ditarik. Nah, Ini tuh ya. diklik persamaan dev nih. Ini kamu nyimpennya apa sih? Ini Pak. Ini namanya kelas Jumat persamaan dev. Iya Oh ini ya, ada. terus di run. Ini Hijaunya di run. diklik. Kayak gitu Pak. Syntax error line parse. Coba di functionnya kamu namain apa coba? Oh, kamu belum ngasih function di atasnya ini. Function. Oh iya. Oh iya Pak. Coba samain sama kelas Jumat persamaan dev tuh. Nah, eh, Gini Pak. Ya, coba di save, di run. Ah, Nah, alhamdulillah bisa Pak. gitu. Ntar tinggal diplotin ya. Diplotting gimana Pak? Ya, grafiknya. Atau dihias tadi kayak data X, Y buat kayak tadi. Oh yang tadi. Oh iya ya. Baik Pak. Makasih Pak. Ada yang lain yang mau tanyakan lagi? Jadi sebenarnya kalau pemrograman ini masih banyak banget ya. Nanti ada optimasi, ada minimasi. Karena kan pertemuannya udah habis, jadi kemungkinan bagian optimasi, minimasi, terus lain sebagainya nanti saya gabungkan di pertemuan apa namanya perpindahan panas. Nah, jadi perpindahan panas juga mencari profil gambar apa namanya distribusi panas, nanti ada yang pakai Octave ini juga. Jadi untuk soal UTS-nya saya kasihkan besok, itu jadi nilainya akan sama dengan nilai tugas. Jadi dikerjakan semaksimal mungkin. Eh, Nilai apa soal tulisnya itu satu, yang dua ini ya pemrograman, satu soal diferensial, satu soal integral. Nanti waktu pengumpulannya 1 minggu setelah saya memberikan soal. Dia menanyakan, Pak mau nanya Pak, ya, untuk pengumpulan tugas dan UTS-nya Pak, sama kayak minggu-minggu sebelumnya nggak sih Pak, yang ngumpulin tugasnya? Berbentuk filenya gitu Pak? iya PDF. Jadi nanti hasil programnya itu kalian copy di Word, terus kemudian apa namanya di hasil komen window yang bentukannya tadi kalian capture, copy di Word, terus grafiknya juga kalian apa copy ke Word-nya terus dikirim dalam bentuk PDF. Ada lagi yang mau tanyakan? Mau tanya Pak, kalau pengumpulannya melalui PJ Pak. Ngumpulannya langsung aja, misal kalau udah cepet nanti kirim aja ke email saya.
Pokoknya batas waktu akhirnya 1 minggu setelah soal diberikan. Ada lagi? Udah? Jelas yang apa numeris juga. Jadi mungkin nanti saya acak mau pakai orde yang mana, teman-teman tinggal sesuaikan. Ya numerisnya tadi teman-teman kalau misal saya contohnya di sini ngasih for i, teman-teman nggak harus for i ya, bisa pakai while juga kayak gitu. Misal mau ngelooping eh, perhitungannya berulang kayak gitu. Jadi ini yang di copy function sampai akhir tuh di copy di Word, terus misalnya hasil yang ini kalau teman-teman screenshot, copy ke Word sama grafiknya ini kan bisa di save juga kan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup kayaknya Pak. Ya, yang lain udah jelas ya. Kalau belum ya silahkan tanya atau tanya ke temennya tadi yang udah bisa kayak Adil, Fadli, Awab. Udah? Ya udah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Ya, Fadli silahkan. Pak, punten Pak, Ya, buat perbedaan cara yang pertama sama cara yang kedua tuh apa ya Pak? Terus penggunaannya itu dalam kondisi apa Pak? eh, sebenarnya kalau perbedaan cara pertama kedua, kalau dia masih simultannya XY, itu mau pakai numeris nggak masalah. Cuma kalau nanti variabelnya udah 3 XYZ, akan lebih mudah teman-teman pakai OD kayak gitu. Jadi nggak perlu menuliskan persamaan numerisnya terlalu banyak. Sama mungkin tingkat ketelitiannya kayak gitu gap errornya. Tapi sebenarnya kan numeris sama OD yang teman-teman pakai sintak dari program Octave atau MATLAB ini errornya nggak terlalu besar kan yang pakai apa numeris ini misal 2,45 yang pakai OD tadi 2,4555 kayak gitu. Nah, ini kan terus ya nanti biasanya kalau dulu saya ujian kan itu bebas ya, mau pakai numeris atau mau pakai sintaknya. Nah, itu biasanya tergantung waktu ujiannya. Kalau teman-teman bingung misalnya pakai numeris atau ya bingung pakai numeris bisa langsung pakai OD kayak gitu. Tapi kalau diminta numeris ya teman-teman yang penting harus paham aja kayak gitu gimana mengerjakannya. Tapi biasanya kalaupun pakai numeris akan diberi petunjuk apa namanya mau pakai yang orde keberapa, orde kedua, ketiga, keempat, terus seterusnya. Ada lagi? Punten Pak, mau nanya sekali lagi. Yang Hmm, pertama saya masih error Pak. iya, coba. Boleh saya share screen ya Pak? Oke, Iya. izin Saya Pak. udah. Oh, saya nggak share screen ya? Tadi. Ya. Iya. Nah, ini error Pak. Nah, Itu nggak usah pakai titik itu. Del oh nggak X. usah pakai titik ya Pak. Nah, Tapi kalau yang atasnya pakai titik semua ya Pak? iya, karena itu kan udah nggak dikali. Itu koma itu memisahkan. Jadi ketika data X, Y-nya gimana ya? Terus itu errornya di mana tuh? Poin 25.
Oh, belum kekurung. Bentar. Itu masih ada. Ya, coba di run. Di clear coba biar nggak numpuk. Ke atas coba ke Yes. atas. Itu tapi ada F2. F2-nya masih ada titik. Bentar. Kok nggak ke clear ya? Coba di run lagi. Itu ke clear nggak sih? Ya, Pak. Cari. Oh, resultnya itu kurungnya kurung kotak ya. Resultnya kurungnya kurung kotak. Result, Misal. result di bawah itu loh Oh, kurungnya kurung result. kotak. Oh, kurung kotak ya, Pak. Iya. Kan itu matrix kan. Iya. Coba di run. Y, oh Y-nya kamu belum. Y, jadi Y mula-mulanya kan Y kurung buka 1 sama dengan Y awal. Di Itu di sebelum baris for. Ya. Iya. baris Nah, ke di berapa, bawah Pak? del X itu, di bawah del X. Di Oh, bawah, sini ya, oh Pak. enggak, di bawah del X, di bawah del X. Di bawah. Del X Oh, atas. ini. Nah, Y, dat, Y1, Y kurung 1 sama dengan Y awal. Coba. Ah, tapi Ya masih itu error, udah Pak. sama, tinggal Line itu line 30. Coba. Nah itu di otak-atik aja. Kayak tadi tuh. Kayaknya formatnya tadi agak itu. Coba dihapus ininya dulu. Persen 1,0 sampai T kedua itu dihapus coba. Ditulis satu-satu. Atas-atas. Yang F print F. F print F ya, mana? Ya kan itu kurung buka, petik. Nah, belakangnya dihapus sampai T kedua itu. Sampai masih ini. Aku sampai ini, Pak. Sampai 4 Oh, sampai titik. situ. Nah, sampai situ dihapus. Nah, terus di run coba. Kan tadi udah sama ya kayaknya. Coba diketik lagi persen 1,0 F. 1,0 0 F. F. Spasi. Apa? Spasi. Masih. Garing T. Spasi. Persen. 4. Oh, belum ada F-nya itu 4,3-nya belum ada F-nya 4,3 F. Depannya kamu tulis lagi aja. 4. Nah, itu di copy aja lah. Itu persennya double tuh. Dihapus dulu. Dah, coba di run. Nah, udah tuh. Oh, ini 4,3-nya double ya, Pak? Iya, kan soalnya 4,3, 4 itu angka fix, 3 itu nilai desimal di belakang komanya, berapa yang mau dimunculin. Kalau kamu ganti 2, ya munculnya 2. Tapi kan angka fixnya 4, kayak gitu. Berarti coba kamu ganti 3,2. Nah, udah di run. Itu biarin aja, itu biarin. Nah, berubah kan? Nah, itu tergantung kalian mau memunculkannya gimana. Yang sebelum titik tuh angka fixnya berapa, setelah titik itu berapa angka di belakang koma. Tapi kalau kalian depannya misal 4,2 ya, yang muncul tetap 4 angka fix meskipun kalian memasukkan angkanya 2 koma di belakang
belakang, 2 angka di belakang koma. Kayak gitu. Udah? Yang mau tanyakan lagi? Itu plotnya nggak muncul ya? Gimana, Pak? Plotnya nggak muncul. Ini plot. Oh, kalau di sini muncul, Pak, tapi kalau di share screen nggak muncul. Nah, oh ya udah. Ya, ada lagi mau tanyakan? Dah, jelas semuanya? Ya udah, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, pertemuan hari ini cukup sekian. Besok insya Allah soalnya akan saya share ke teman-teman. Sekian pertemuan hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Ya.